Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Santri murid para pemirsa, setelah menyelesaikan video dengan judul Alam Menang, guru melanjutkan seperti biasanya. Guru rata-rata membuat 2 video. Pada video ini diberi judul oleh guru Uji ukur Tuhan atau manusia. Judulnya bagus ini ya. Apa judulnya para pemirsa? Judulnya sangat bagus. Uji ukur Tuhan atau manusia. Ditelan, dicerna pelan-pelan bahasanya ya. Uji ukur Tuhan atau manusia, dipahami dengan perlahan bahasanya. Sebelum disampaikan guru melalui video ini, khususnya murid dan santri juga pemirsa yang sudah banyak mengikuti video guru. Para pemirsa diajak mengukur dengan satuan ukur apa yang kita lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda baca selagi Anda di dunia. Apa guru yang dimaksud itu? Semoga video ini betul-betul para pemirsa kalian sadar dan sangat sadar hal-hal yang menjebak perilaku, yang menyusahkan kehidupan Anda, yang mendogma Anda, yang menjajah Anda, yang menipu Anda sebagai bangsa manusia. Semoga terlepas dari perilaku dan kehidupan Anda dimanapun berada. Satu contoh, ada kata Tuhan. Dari video yang lain guru sudah memberi keterangan dan menerangkan. Sampai sekarang satu pun bangsa manusia di dunia, bahasanya ada, satu pun manusia yang tak akan pernah mampu menemukan subjeknya, atau objeknya, atau barangnya. Artinya apa? Disitulah tatkala bangsa manusia mengidentifikasi Tuhan, kecerdasannya, akalnya, otaknya, intelektualnya, mindsetnya, pandangannya, penglihatannya, matanya, pendengarannya, pangrungunya, telinganya, perabaannya tak akan pernah mampu. Karena bahasa Tuhan yang tak akan pernah bisa dicerna. Sehingga manusia itu salah menjalankan hidupnya. Terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan kerusakan karena pemahaman ini yang salah kaprah. Manusia yang tidak mengerti dituduh tidak bertuhan. Justru orang yang bodoh yang tersesat dikatakan bertuhan. Inilah yang problem yang harus dibuka, yang harus diluruskan oleh guru. Para murid dan santri, sebelum ranah ini manusia dan Tuhan diulas lebih detail oleh guru. Pernahkah para murid dan santri kalian betul-betul mau dan mampu berpikir menggunakan akal pikiran Anda dan khususnya pemirsa? Melalui video ini guru mengajak betul-betul gunakan intelektual Anda, pendengaran Anda, penglihatan Anda, kecerdasan Anda. Apa yang dimaksud oleh guru? Kita yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, lihatlah manusia yang tidak mengikuti agama-agama. Terbesitlah keluar kafir, musyrik, syirik, komunis, ateis. Lantas manusia yang meyakini dirinya mengikuti program suatu agama dinilai manusia yang percaya Tuhan atau bertuhan. Pernahkah Anda berpikir, pernahkah Anda menganalisa diri Anda? Pernahkah Anda menganalisa yang ada di Indonesia? Menganalisa guru Anda, orang tua Anda, pemimpin-pemimpin Anda? Di situ ada yang disebut adalah percaya atau tidak. Satu contoh.
Ada manusia tidak ibadah, tidak ke gereja, tidak ke masjid, tidak ke musola. Dibukukan, dinilai tidak percaya Tuhan. Ada manusia yang sering ke masjid berbahasa Arab. Disebutlah percaya Tuhan. Pernahkah Anda melihat mempelajari lebih dalam? Bangsa manusia yang disebut percaya atau bertuhan, manusia itu yang melakukan perintah-perintah seperti itu, ataukah karena manusia itu sadar bahwa semesta ini ada yang mencipta dan ada yang membuat, sehingga manusia itu di dunia hanya melakukan akhlak yang baik, tata krama yang baik, taat hukum-hukum yang ada di dunia, taat hukum di dalam berbangsa dan bernegara. Tapi pernahkah Anda menganalisa manusia yang meyakini dirinya masuk klaster di buku mengerti percaya dengan Tuhan? Justru bangsa manusia seperti itu. Yang dilakukan justru malah tidak percaya kepada yang disebut bertuhan itu. Itulah problem di bangsa negaramu Kesatuan Republik Indonesia. Lihatlah semua rata-rata orang 80% yang beragama pasti perilakunya buruk. Kejam dengan bangsa dan negara lain, kejam dengan orang lain. Tapi rata-rata pun juga kurang lebih 80% manusia yang tidak beragama. Justru manusia itu mampu mengerti akan dirinya. Sehingga mampu berbuat, mampu memahami tentang hukum-hukum dan norma. Lantas bagi para pemirsa, Anda tergolong yang mana? Pemimpin Anda tergolong yang mana? Negaramu seperti apa? Manusia tidak akan pernah paham. Tapi sudah aku beri paham. Benarkah orang yang beragama itu yang dijalankan itu perintah Tuhan? Sudah aku sampaikan bahwa itu adalah buatan penipu dan pembual. Tapi mengapa bangsa manusia program-program itu diyakini programnya Tuhan? Itulah problem yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian bisa digarisbawahi dari video ini. Sesungguhnya manusia yang percaya akan nilai Tuhan, nilai bertuhan, tatkala manusia itu mempercayai nilai-nilai ketuhanan, justru bangsa manusia itu sudah tidak melakukan hal-hal seperti agama. Tapi di garis bawah lagi, sesungguhnya orang yang dalam kebingungan dan orang dalam kebodohan, dia akan mengikuti hal-hal yang diatasnamakan agama. Disitulah disebut berbanding balik. Maka sejak adanya agama, dunia rusak, negara rusak, lingkungan rusak, keluarga rusak, apapun rusak. Karena manusia tidak akan pernah paham. Dikira menjalankan perintah agama, dikira itu perintah Tuhan, pada itu faktanya. Itu buatan orang-orang masa lampau untuk mengendalikan Anda, untuk menjajah pikiran Anda. Itulah sedikit guru memberi kesadaran bagi para pemirsa. Gunakan akal pikiran Anda. Gunakan indera Anda apapun yang Anda punya. Kalau Anda tidak mampu menggunakan, kalian tetap akan terpelosok mengikuti jejak-jejak seperti yang di luar sana, sehingga kehidupanmu selalu gelisah. Para murid dan santri, di sini ada sebut kata Tuhan. Guru mengajak berpikir kembali. Coba masuk di ranah sosial budaya kita. Satu contoh, guru memberi statement atau manusia bertanya kepada manusia lain. Wahai manusia, wahai si fulan, Anda melakukan seperti itu, Anda ibadah seperti itu. Anda menyembah kepada siapa? Sehingga jawabannya banyak. Ada yang mengatakan saya menyembah kepada Tuhan. Ada yang mengatakan saya menyembah kepada Allah. Ada lagi saya menyembah kepada yang maha kuasa. Semua otak kemampuannya hanya menerangkan seperti itu. Dari video yang lain para santri dan murid sudah diterangkan. Sesungguhnya bagi bangsa manusia yang kalian sebut Tuhan,
tak akan pernah minta disembah. Itu yang harus Anda pahami. 100% aku bisa memastikan Sang Maha Pencipta tak akan pernah minta untuk disembah. Tapi mengapa di luar sana kalian mempunyai jawaban itu? Karena pemahaman Anda belum benar. Kalian mendapatkan pemahaman yang salah kaprah. Diulas oleh guru tentang kata kuasa. Manusia mempunyai keyakinan sehingga melakukan apapun meskipun dia dijerumuskan karena diatasnamakan Tuhan. Sehingga melakukan bentuk ritual ibadah mengatasnamakan menyembah yang maha kuasa. Ayo para murid dan santri diajak berpikir, yang dimaksud Tuhan yang maha kuasa itu bagaimana? Ayo para santri dan murid, terangkan menurut pikiran Anda masing-masing. Karena Anda pun sering kadang mendengar, Anda sendiri pun kadang mengucapkan. Yang penting saya sudah menyembah kepada yang maha kuasa. Bisa dipahamkan? Bisa diterangkan? Sudahkah Anda mampu menerangkan di dalam hati Anda masing-masing? Yang disebut yang maha kuasa, yang Anda sebut yang maha kuasa itu apa keterangannya? Nah, pokoknya mbah kan ngono ya. Pokoknya ya. Nah, aku melalui video ini bisa memastikan kalian tak akan pernah mampu. Tapi mengapa terjadi kalian saling menghujat, kalian saling menyalahkan orang, dan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang merugikan Anda tetap melakukan. Padahal Anda mempunyai keyakinan menyembah kepada yang maha kuasa. Benarkah caramu itu yang diajarkan Tuhan? Ataukah cara itu dulu itu rekayasa? Nah, ini Anda pun tidak paham. Sedikit diajarkan oleh guru sesuai dengan judul. Uji ukur Tuhan atau manusia. Guru mewakili otak bangsa manusia diilustrasikan. Karena Tuhan dipakai bahasa bangsa manusia, sehingga Anda bangsa manusia. Mengukur Tuhan adalah yang menciptakan Anda, yang menjadikan Anda. Sehingga Anda terobsesi, berbakti, berharap, mengharap dari kemampuannya dari Tuhan yang mampu menciptakan Anda. Sehingga ketakutan dan keinginan dan sebagai bakti makhluk kepada Sang Maha Pencipta. Sehingga apapun dilakukan manusia, karena Anda meyakini yang mencipta itu yang kuasa. Diulas lebih dalam oleh guru. Gunakan kecerdasan Anda. Kalau manusia berpikir, ya, yang kuasa atau yang maha kuasa itu gimana toh guru? Diajak berpikir ya. Satu contoh gambarkan yang maha kuasa, kau sebut Tuhan apapun boleh. Kau sebut Tuhan Allah, Tuhan Yahweh, Gusti Allah boleh, Allah boleh. Terserah kalian para pemirsa, para santri dan murid. Tapi pertanyaan ini harus Anda mampu untuk mengulas. Kalau tahu bangsa manusia, kalian berhayal, dijak berhayal oleh orang lain. Bagaimana yang disebut Tuhan itu menciptakan Anda? Ataukah Anda sudah mampu menerangkan bahwa Anda tidak dicipta Tuhan, bahwa Anda terlahir dan dilahirkan orang tua? Tapi dari video ini guru membuat ilustrasi Anda diajak berhayal. Anggap saja Anda bangsa manusia dibuat, dicipta oleh Tuhan. Sehingga kita terobsesi berbakti kepadanya. Di situ ada kuasa para pemirsa. Kalau bangsa manusia terobsesi tentang sebutan Tuhan, disebut kuasa. Membuat menciptakan manusia karena dia kuasa, nilainya pasti besar dan mampu. Karena kuasa pasti prosesnya lama atau dekat. Satu contoh.
Kira-kira para pemirsa diajak menggunakan kecerdasan. Kira-kira yang disebut Tuhan pada masa lampau pertama kali membuat manusia yang pertama butuh berapa ribu tahun, butuh berapa jam, butuh berapa hari, butuh berapa bulan, butuh berapa satuan tahun, butuh berapa windu, butuh berapa abad, berapa milenium tahun bangsa yang disebut Tuhan membuat manusia pertama. Pernah berpikir seperti itu? Diajak berpikir melalui video ini. Apakah mungkin sesuatu terjadi dengan waktu yang sangat cepat? Kalian meyakini kun fayakun. Bagaimana mungkin kalau sang disebut manusia itu Tuhan, kun fayakun, manusia pertama tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Yang terjadi, yang terwujud dulu kepalanya dulu, atau kakinya dulu, atau telinganya dulu. Bagaimana para pemirsa diajak berpikir ini? Karena ini sesuatu hal yang sakral, tapi sangat berkah bagi kalian yang paham. Sedikit memberi perbandingan di dalam kitab yang diyakini bangsa manusia, bahwa Tuhan semesta, ini kitab ya, versi kitab, bahwa Tuhan mencipta atau menjadikan bumi itu butuh 6 masa. Sama di kitab yang dari Islam sama. Digantilah 6 hari, itu 6 masa. Kira-kira membuat manusia, menciptakan manusia pertama, berapa masa? Kalau toh seperti itu disebut kuasa. Wong membuat manusia pertama itu loh, butuh waktu ribuan bahkan jutaan tahun baru jadi manusia pertama. Pernahkah Anda para pemirsa berpikir, kita adalah regenerasinya semesta? Kalian tanpa sadar. Di zaman sekarang kita harus sadar. Bangsa manusia disebut dhaif, lemah. Tapi faktanya kalian mencipta manusia, menghasilkan manusia dengan waktu yang sangat pendek. Sadar atau tidak kalian? Bahkan kalian para manusia, kalian memproduksi manusia dengan pejam mata, itu jadi. Gitu, Pak. Kira-kira yang disebut yang maha kuasa, itu yang kalian yakini, yang kau sebut itu Tuhan-Tuhan itu, ataukah kita semua tidak akan pernah tahu, ataukah justru bangsa manusia itulah yang menyatu dengan yang maha kuasa, sehingga sampai mampu mencipta, memproduksi bangsa manusia itu dengan pejam mata. Bagaimana? Ayo para murid, santri, dan pemirsa. Coba kalau tidak percaya, berapa persen manusia membuat manusia? Capeknya tidak seberapa. Dengan pejam mata itu loh jadi. Kira-kira yang digambarkan bangsa manusia, waktu masa lampau yang diimani bangsa manusia, Tuhan membuat manusia. Pertama kali Tuhan itu pejam mata atau buka mata? Ataukah Tuhan tidak mempunyai penglihatan? Diajak berpikir melalui video ini. Gunakan semua elemen kemampuan Anda untuk memahami video ini. Faktanya dunia, kita semua sadar dan tahu kita mengalami. Kita mencipta dan memproduksi bangsa manusia dengan pejam mata. Ada yang sambil leha-leha. Ada yang sambil lihat HP. Gimana? Lantas gimana guru? Maka melalui video ini guru memberi kesadaran. Semoga kalian tercerahkan karena sudah ribuan tahun bangsa manusia terpelosok berhayal tentang atas nama Tuhan, sehingga tatkala ada suatu kalimat
yang mengatasnamakan Tuhan, apapun bentuknya meskipun merusak dan merugikan, kalian akan mengikuti karena keterbatasan Anda untuk berpikir. Semoga melalui video ini para pemirsa, khususnya murid dan santri, gunakan pikiran Anda. Sesungguhnya pikiran yang jernih, pikiran yang bersih, itulah tuntunan bagi bangsa manusia untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai keselamatan. Tapi hati-hati dengan pikiran Anda. Tatkala pikiranmu dibelokkan oleh kitab-kitab dan orang-orang yang tidak mengerti akan kehidupan, terjerumuslah kehidupanmu. Sesungguhnya pikiran bangsa manusia yang tegak lurus dan bersih, itulah orang-orang yang ingin mencapai yang disebut selamat dunia sampai akhirat. Para murid dan santri, pahami betul-betul. Kira-kira yang kuasa itu semesta atau bangsa manusia itu sendiri? Kira-kira disebut kuasa atau tidak ya bangsa manusia ini? Memproduksi, mencetak manusia itu loh dengan pejam mata. Loh kira-kira kuasa enggak kalau begitu? Lah kalau yang disebut Tuhan mencipta manusia pertama, dia capek-capek, dia berguling-guling di langit. Butuh waktu itu ribuan tahun baru jadi manusia pertama. Sedangkan kita bangsa manusia dengan lihat HP, dengan pejam mata, itu masih diberi bonus oleh Sang Maha Pencipta. Dengan indah nyaman, kalian menyebutkan dengan kenikmatan. Kira-kira yang hebat itu bangsa manusia atau bangsa Tuhan yang selama ini bangsa manusia terjerumus? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.